Sapa Indonesia Pagi kembali hadir untuk Anda, Saudara. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membantah pemerintah akan menghapus kelas 1, 2, dan 3 dalam program BPJS Kesehatan. Menkes menyebut aturan jaminan kesehatan yang baru mengatur penyederhanaan standar kelas layanan BPJS Kesehatan. Menkes menyatakan kelas BPJS tidak dihapus, tetapi standarnya disederhanakan. Budi Gunadi menegaskan pemerintah berupaya meningkatkan kualitas layanan BPJS Kesehatan. Nantinya, pengguna BPJS kelas 3 akan naik ke kelas 2 dan kelas 1, sehingga diharapkan layanan kepada masyarakat akan lebih baik. Standarnya disederhanakan dan kualitasnya diangkat. Jadi dulu ada kelas 3, kan sekarang semuanya naik ke kelas 2 dan kelas 1. Jadi diharapkan lebih sederhana dan layanan masyarakat lebih baik. Nanti Permenkesnya sebentar lagi keluar sesudah Bapak Presiden tanda tangan. Kapan tuh Pak ditandatangani? Masuk ke saja belum tanya. Nah, jadi kami tegaskan lagi ya Saudara, tidak ada penghapusan kelas di BPJS Kesehatan. Hanya saja nanti sistemnya jadi sederhana karena hanya ada satu jenis kamar yang disebut kamar rawat inap standar alias KRIS. Nantinya seluruh rumah sakit yang menerima BPJS harus memiliki satu kamar standar yang sama yang kriterianya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, total ini ada 12 kriteria. Kita lihat satu persatu. Nah, ini yang pertama nih Saudara, ini bangunannya tidak boleh punya tingkat porositas yang tinggi. Nah, ini yang mengakibatkan jumlah debu dan mikroorganisme dan ini erat kaitannya dengan kelembaban dan jamur di sebuah gedung. Kenapa porositas jadi nomor 1? Nah, karena kalau gedungnya lembab dan berjamur, orang yang dirawat nantinya jadi nggak sembuh-sembuh. BPJS malah bisa makin boncos. Ini masih erat kaitannya dengan kesehatan kamar. Nah, kriteria yang lain adalah ventilasi udara. Nah, ini ventilasi ini minimal adalah 6 kali pergantian udara per jam. Kemudian standar untuk pencahayaan dan suhu ruangan ini stabil di 20 sampai 26 derajat Celcius. Sebelumnya Saudara, standar ini tidak ada karena mengikuti kelas-kelas kamar di masing-masing rumah sakit yang tentunya punya standar berbeda-beda. Kriteria lain adalah tiap kamar harus ada outlet oksigen. Nah, selain mengatur soal ruangannya yang berhubungan dengan kelembaban ruangan, kriteria KRIS juga mengatur soal kenyamanan pasien di dalam ruangan perawatan. Nah, yang pertama ini soal partisi atau tirai. Nah, ruangan ini hanya boleh ada 4 kamar tidur, jadi jarak antar kasur ini 1,5 meter. Di tiap tempat tidur ini harus ada kelengkapan seperti bel untuk kontak perawat dan juga nakes alias atau nakas maksud kami alias lemari. Nah, tiap kasur juga harus dipisahkan dengan tirat atau partisi dengan rel yang menempel di plafon atau menggantung. Kemudian kamar mandi di dalam ruang rawat inap dan harus punya standar aksesibilitas bagi pasien. Dan terakhir Saudara, ini ruangannya terpisah. Jadi ada kriterianya usia, jenis kelamin, kemudian juga penyakitnya. Ini nantinya akan terbagi jadi termasuk juga tadi jenis penyakit infeksi dan juga non-infeksi. Dan Saudara, saat ini kita sudah bersama dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Profesor Ali Gufron Mukti. Prof. Gufron, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Okta. Ya, Prof. Gufron, jadi ini banyak yang bertanya nih, penerapan kelas rawat inap standar di BPJS Kesehatan ya. Ini apakah nantinya akan menghapus sistem kelas yang ada, tapi memang ternyata tidak kan? Nah, Bapak juga sempat menyebut bahwa kelas-kelas itu adalah masalah non-medis. Ini maksudnya gimana Prof. Gufron? Iya, jadi satu bahwa tidak betul ya semua kelas dihapus itu dan Perpres 959 itu tidak ada tuh pasal-pasal menghapus kelas gitu. Itu yang pertama yang banyak beredar seperti itu. Yang kedua tentu sebagai dokter ya atau tenaga medis itu melakukan pelayanan ya dalam memberikan pelayanan. Kebetulan saya itu mantan dekan kedokteran dia DFK UGM dulu, demikian juga ketua dekan-dekan kedokteran seluruh Indonesia. Kita selalu menyumpah tidak boleh memberikan pelayanan ya terutama secara medis itu berbeda berbasis pada suku, agama ataupun status sosial ekonomi.
dia peserta BPJS atau tidak BPJS ya. Kalau operasi mungkin kalau orang miskin separuh, kalau tidak miskin utuh itu nggak boleh ya. Ya baik, jadi nantinya rawat inap standar itu sarana sama prasarana atau fasilitasnya ini akan seperti apa, Prof. Gufron? Apakah memang ada standarisasinya? Misalnya tadi dalam satu ruangan ini kan ada 4 kamar, nah itu akan sama semua atau seperti apa untuk seluruh kelas di BPJS? Iya, tadi kan disampaikan ada 12 kriteria yang dipakai untuk menentukan kamar yang terstandarisasi atau KRIS ya, yaitu kamar rawat inap standar itu ya. Nah, tetapi tentu bagaimana sebetulnya nanti mengenai paket manfaatnya, tarifnya, iurannya sebelum ditanya nih, itu didasarkan pada evaluasi dulu. Evaluasinya seperti apa, lalu nanti akan ditetapkan, gitu. Hmm. Jadi nanti nunggu dari evaluasi dulu baru nantinya akan diterapkan. Nah ini sebetulnya kalau dasar dari penerapan KRIS ini apa sih, Prof. Gufron? Jadi sekarang ini semua tetap sama ya, seperti biasanya gitu. Nah, untuk diketahui peserta yang banyak ya, itu selain PBI, peserta bantuan iuran dibayari oleh pemerintah, adalah mereka yang peserta penerima upah atau punya gaji gitu ya. Nah, itu baik ASN, TNI, Polri, atau perusahaan seperti Kompas dan lain sebagainya, itu ikut menjadi peserta dan bayarannya, iurannya sama dalam bentuk persentase, yaitu 1% dibayar oleh pegawai, 4% oleh pemberi kerja. Begitu. Sehingga ya untuk khusus yang kita bicarakan ini seringnya itu untuk mereka yang bukan terima upah, nggak ada upahnya, penghasilannya nggak tentu gitu. Nah, ataupun juga bukan pekerja yang biasanya, mohon maaf, nah itu ada kelas 1 ya bayarnya 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 itu harusnya 42.000, disubsidi 7.000, jadi 35.000 bayarnya begitu. Jadi ini yang itu jumlahnya tidak terlalu banyak begitu. Berarti artinya kan anggarannya masih sama ya, Prof. Gufron ya. Nah ini artinya ada sistem subsidi silangkah bagi mereka, kan biasanya kalau bayarnya kelas 1 gitu, berarti kan nanti akan tetap bayar sesuai dengan yang sudah diterapkan sebelumnya. Nah ini ketika nantinya diberlakukan KRIS tetap samakah atau seperti apa? Nah, untuk sampai grace sekali lagi nanti kan dievaluasi ya. Tetapi sampai sekarang ini ya mungkin beberapa bulan ke depan itu masih tetap sama ya, semuanya sama seperti yang berlaku sekarang ini ya. Nah, untuk grace itu kan disebutkan di situ 30 Juni 2025. Nah, nanti 1 Juli itu diharapkan untuk bisa ya menerapkan kamar yang kelas standar rawat inap tadi. Nah, seperti apa standarnya? Kalau kriteria sudah ya, tetapi yang Anda sampaikan tadi nanti seperti apa? Apakah tanpa kelas atau dengan kelas standar atau 1 atau 2 atau apa? Nah, itu akan diputuskan setelah melalui evaluasi gitu dan tentu dengan diskusi, berbicara segala macam itu dengan berbagai pihak gitu. Prof, ini kan masih 30 Juni lah ya sebetulnya. Nah, tapi Ya. ada perkiraan nggak bed occupancy rate-nya nanti gimana untuk pembagiannya untuk yang kamar yang KRIS ataupun juga untuk yang misalnya pengguna asuransi lain gitu di rumah sakit? Nah, sampai sekarang ini ya, mereka yang kelas 1 ya, itu boleh naik. Katakanlah kalau nggak puas di kelas 1, naik di VIP ya, itu diatur juga di Perpres 59 ini dibolehkan. Nanti yang bayar siapa? Nah, selisihnya itu dibayar boleh yang bersangkutan atau perusahaan di mana dia bekerja atau oleh asuransi kesehatan tambahan, begitu. Berarti masih bisa naik kelasnya ya, Prof. Gufron ya? Iya, Nah, iya sekarang pun sudah ya. Sekarang pun ya, bahkan sekarang ini bisa nih, umpamanya dia kelas 1 ya, bayarnya yang nah kelas 1 itu tidak hanya yang bukan penerima upah ya, yang menerima upah seperti katakanlah mohon maaf pegawai negeri yang golongan 3 atau 4 ya, dia nggak puas di kelas 1, mau naik VIP bahkan untuk rawat jalannya itu di eksekutif ya, boleh
gitu ya. Boleh, ini sudah ya. Cuman banyak yang belum tahu aja. Makanya kita ciptakan lagu belum tahu itu ya. Dinyanyikan di YouTube itu oleh rektor UGM segala macam itu. Nah nanti kalau misalnya penerapan KRIS itu selisihnya gimana, Prof. Gufron? Ya, tentu bisa kalau dia naik ya, mestinya ya sama yang diatur itu di dalam Perpres 59 ini. Nah, dia bisa membayar sendiri atau dibayari perusahaan atau ya beli asuransi komersial tambahan ya. Yang jelas bahwa public private partnership, jadi kerjasama antara pemerintah dan swasta itu penting ya untuk membiayai keseluruhan biaya yang diperlukan. Jadi orang banyak tidak tahu bahwa kesehatan itu mahal ya. Dikira kesehatan gratisan murah, itu salah konsep ya. Bahwa kita harus menjaga kesehatan karena kesehatan itu mahal. Kalaupun sudah terjadi satu sakit ya, maka harus ada yang membiayai. Makanya orang bijak mengatakan health is not everything, but without health everything is nothing. Kesehatan bukan segala-galanya, tanpa kesehatan segala-galanya tidak ada artinya. Maka sebagai bangsa haruslah masyarakatnya itu sehat, gitu. Oke, Prof, tapi kalau dilihat dari anggarannya ini, mungkin buat informasi juga, penyakit yang paling banyak menguras kantong BPJS Kesehatan itu apa sih, Prof? Ya, itu bisa kita kelompokkan beberapa yang menghabiskan dana besar ya. Contohnya umpamanya yang terkait dengan kardiovaskuler. Jadi termasuk untuk jantung, untuk stroke ya, atau cancer ya. Ini banyak ya. Demikian juga ya untuk gagal ginjal ya, cukup banyak ya, dan lain sebagainya ya, seperti thalassemia dan lain sebagainya. Jadi itu yang secara keseluruhan itu hampir 30 triliun ya. Oke, berarti besar juga ya, Prof, ya, untuk anggaran di Ya, penyakit-penyakit tersebut. iya. Untuk diketahui karena kepercayaan masyarakat, jadi BPJS itu tahun kemarin tambahannya saja yang kami bayarkan ke rumah sakit dan klinik itu 45 triliun tambahannya saja ya. Karena apa? Karena masyarakat pada berbondong-bondong sekarang percaya kepada BPJS lalu pakai. Bahkan ya baru 3 minggu 4 minggu yang lalu kami diundang di Washington ya bersama Pak Menkes juga. Banyak negara mereka apresiasi, termasuk diminta ngajar di Harvard Medical School dan juga di John Hopkins yang mereka itu apresiasi ya. Baru beberapa jam yang lalu ya, belum 24 jam, kami dari Korea Selatan itu mereka mengundang khusus dan membiayai kita untuk cerita gimana pengelolaan BPJS kok bagus gitu. Gitu ya. Oke, baik. Berarti artinya ini masih menunggu bagaimana nanti evaluasinya ya, Prof-nya. Kemudian juga nantinya akan diterapkannya berarti adalah KRIS itu tadi, Kamar Rawat Inap Standar. Terima kasih Direktur Utama BPJS Kesehatan, Profesor Ali Gufron Mukti sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu, selamat beraktivitas, Prof. Sehat.